Kata Salman, kisahnya, demi Allah, ketika itu aku sedang di atas pohon kurma, melakukan tugas yang dibebankan kepadaku oleh majikanku, dan majikanku ada di bawahku waktu itu. Tuanku ada di bawahku. Aku sedang memetik kurma, sedang begini, sedang begitu. Majikanku ada di bawahnya duduk. Tiba-tiba datanglah sepupunya tuanku, Yahudi juga, tergopoh-gopoh datang menuju kepada tuanku. Aku ada di atasnya waktu itu. Orang tersebut mengatakan, qatallahu Bani Qailah Al-Hajraj, Al-Aus, Wal-Asraj, yakni dua kabilah besar di kota Madinah. Sekarang ini mereka telah berkumpul di negeri Kuba. Mereka sedang menjemput seorang yang datang dari kota Mekah, dan orang tersebut mengaku sebagai nabi. Ini beritanya. Berita yang disampaikan oleh sepupu tuannya siapa? Salman Al-Farisi. Di saat itu Salman lagi di atas. Begitu Salman mendengarkan ucapan tadi, telah datang seorang nabi dari kota Mekah menuju Yathrib hari ini dan berada di Kuba, langsung beliau mengatakan di sini, fama in sami'tu maqalatu hatta masani ma yushbihul humma. Begitu aku mendengarkan berita tersebut, aku seakan-akan tersengat panas yang sangat mendalam sekali. Badanku menggigil. Fatarabtu itraban syadidan, aku pun bergetar badanku. Hatta khasyitun asqata ala sayyidi, sampai-sampai aku pun takut jatuh menimpa tuanku. Begitu mendengar berita tersebut, langsung wa badartu ila nuzul ala nakhlah, aku pun kemudian segera turun dari pohon kurma tersebut. Wa ja'altu aqul lil rajul, aku pun mengatakan kepada orang tersebut, madza taqul, apa yang kamu katakan? Aid aliyal khabar, coba ulangi beritanya tadi, ulangi lagi, aku pengen dengar langsung darimu. Namun majikanku marah. Faghadiba sayyidi walakamani lukmatan syadidatan. Ternyata majikanku marah dan memukulku dengan pukulan yang keras. Pak, wajahnya Salman Al-Farisi. Apakah Salman kemudian menyerah? Oh tidak. Tidak mengapa pukulan. Kecil. Wa qala li, majikannya marah-marah. Malak walihada. Apa urusanmu Salman dengan berita orang ini yang datang dari kota Mekah? Kami ini adalah budak, gak ada urusannya. Ud ila ma kunta fi, kembali kamu bekerja. Salman kemudian kembali lagi bekerja sebagai seorang budak di hari itu. Namun perhatikan, walamma kana al-masau akhadtu. Ini selesaikan aja, tidak mengapa ya waktunya. Walamma kana al-masa akhadtu syai'an min tamrin kuntu jama'tuhu wa wajahtu bihi ila haythu yanzilu rasul fadakhaltu alayhi wa qultu lah. Dan ketika di sore hari, aku pun mengambil beberapa kurma-kurma yang aku kumpulkan, dan kurma tersebut adalah milikku. Aku kemudian menuju negeri Kuba, yakni menuju tempat Kuba, dan Kuba tidaklah jauh dari kota Madinah, kota Yathrib. Aku pun ke sana dengan membawa kurma tadi. Wa qultulah, aku temui orang tersebut yang datang dari kota Mekah, yaitu seorang yang mengaku sebagai nabi. Aku katakan kepadanya, innahu qad balaghani annaka rajulun salih. Sungguh aku telah mendengar bahwasanya Anda adalah seorang rajul yang saleh. Wa maka ashabun laka ghuraba dhu hajatin. Dan aku mendengar engkau bersama beberapa sahabatmu yang datang dari kota Mekah, yang sekarang ini butuh bantuan, yang banyak sekali kebutuhannya. Wa hadza syai'un kana 'indi li sadaqah. Dan aku ini membawa beberapa kurma untuk aku sedekahkan kepada kalian. Fara'aitukum ahaqqu bihi min ghairikum. Aku melihat kalianlah orang yang paling berhak mendapatkan sedekahku ini
thumma qarabtuhu ilaih. Kemudian aku pun memberikan tamar tersebut kepada orang tadi yang mengaku sebagai nabi. Ikrarnya apa? Salman mengatakan apa tadi? Sedekah. Ini sebagai sedekah. Maka Salman memperhatikan. Faqala li ashabihi. Ternyata orang tadi yang mengatakan sebagai nabi, begitu mendapatkan sedekah dari Salman, orang tersebut mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Kulu, makanlah kurma ini." Wa amsaka yadahu falam yakul. Aku memperhatikan orang ini tidak mau makan sama sekali. Maka Salman mengatakan, faqultu fi nafsi, aku katakan pada diriku, aku berkata pada batinku, hadza wahidah. Ini satu. Tahu maksudnya? Ini satu. Artinya ini tanda satu. Sudah. Ingat, tidak makan sedekah, makan hadiah, ada tanda pada pundaknya atau punggungnya, tanda kenabian. Begitu Salman mengatakan ini untuk sedekah, tes dari Salman. Kalau ini nabi, nggak akan mungkin makan sedekah. Dikasih sedekah, dilihat, oh nggak mau makan, oh ini satu. Salman jeli juga, nggak mau salah pilih orang. Ini Salman Al-Farisi sudah pengalaman dulu di ketika apa? Ketika Majusi. Maka Salman nggak mau salah, tes dulu. Ini orang makan sedekah atau tidak? Oh ternyata nggak mau makan, satu. Kemudian thumman saraftu wa akhadtu ajma'a ba'd tamri. Kemudian aku pun pergi dari tempat orang tersebut, pulang ke tempatku. Pada hari berikutnya aku datang lagi. Falamma tahawala ar-rasul min Quba ila al-Madinah ji'tuhu faqultu lah. Maka setelah Rasul berpindah dari Quba menuju Madinah yang dulu namanya apa? Yathrib. Aku pun mendatangi orang tersebut yang mengaku sebagai nabi di kota Madinah. Aku pun bertemu dengannya. Faqultulah, aku katakan kepada orang tersebut, inni ra'aituka la ta'kulu as-sadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha fa akala minha wa amara sabu fa akalu ma'ahu. Aku katakan kepada orang tersebut, sesungguhnya kemarin aku melihatmu tidak mau makan dari sedekah. Hari ini aku berikan tamar sebagai hadiah bagi kalian. Maka aku melihat ternyata orang tersebut fakala minha, mau makan dari hadiah dan mengajak para sahabatnya untuk ikut bersama makan tamar yang aku bawa. Faqultu fi nafsi, aku katakan dalam batinku, hadhihi thaniyah, ini yang kedua. Tes yang kedua lulus. Ini betul ini, nggak salah. Tapi belum yang ketiga. Ada yang ketiga atau tidak? Apa yang ketiga, Abdul Hamid? Tanda kenabian yang ada pada apa? Ada pada lututnya. Di mana? Dua pundaknya. Ayo. Masih satu lagi. Maka, thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqil kharqat. Kemudian pada suatu hari aku mendatang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang namanya Baqil Kharqat. Haitsu kana yuwari ahad ashabihi. Fara'aituhu jalisan wa alaihi shamlatan. Fasalamtu alaihi, thumma sadbartu anzur ila dhahrihi la'alli ara al-khatim alladhi wasafahu li sahibi fi Amuriyah. Ketika itu aku mendapati Rasulullah sedang duduk beliau. Aku bertemu, aku ucapkan salam kepada beliau. Aku pun mundur ke belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melihat punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tidak? Tes yang ketiga yang terakhir ini. Kalau ada berarti Nabi. Rasul faham dengan apa yang dilakukan oleh Salman. Begitu Salman mutar ke belakang punggungnya Rasul, Rasul mengerti. Falamma ra'ani Rasul andur ila dhahrihi, tatkala Rasulullah faham atau melihat, aku melihat punggungnya, arafa hardi,
Rasulullah faham apa yang aku maukan. Fa'alqa rida'ahu an dhahrihi. Maka Rasul membuka ridaknya dari punggungnya supaya nampak tanda kenabiannya. Fanadhartu fara'aitul khatima. Maka ternyata begitu dibuka bajunya Rasul, sedikit dibuka rida beliau, aku melihat tanda tersebut. Fa'araftuhu, aku pun tahu sekarang ini. Faqbabtuhu ali uqabbilu wa abki. Aku pun akhirnya mendekap beliau, mencium beliau, dan aku menangis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul, "Ma khabaruk?" Begitu aku memeluk beliau, mendekap beliau, aku menangis di hadapan beliau. Beliau bertanya, "Ma khabaruk?" Ada apa denganmu? Kenapa seperti ini kamu? Siapa kamu? Dari mana kamu? Mengapa sampai seperti ini? Ada apa denganmu? Rasul bertanya seperti itu kepada Salman Al-Farisi. Salman sekarang sudah alhamdulillah ketemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqasastu alaihi qissati. Aku pun menceritakan kisahku yang panjang. Fa'ujiba biha. Maka Rasulullah pun heran mendengarkan kisah panjangnya. Bertahun-tahun melalang buana dari masa muda beliau sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasarrahu an yasma'a ashabahu minni. Dan Rasulullah merasa senang untuk para sahabatnya Rasul mendengarkan kisahnya Salman langsung dari Salman. Setelah Salman mengisahkan kepada Rasul, Rasul memberitahukan, kisahkan juga ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya, agar mereka tahu betapa besarnya perjuangannya Salman Al-Farisi untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ajibu minha asyadal ajab. Maka para sahabat pun mereka keheranan mendengarkan kisah yang panjang dariku tadi. Wasurru bima biha a'dham surur. Mereka pun bahagia dengan mendengarkan berita dengan kebahagiaan yang sangat besar. Fasalamun ala Salman Al-Farisi yawma qama yabhathu anil haqqi fi kulli makan. Maka dikatakanlah sang penulis, keselamatan bagi Salman Al-Farisi dari semenjak beliau mencari al-haq, dari berpindah ke negeri yang lainnya sampai bertemu dengan Rasul di kota Madinah. Wasalamun ala Salman Al-Farisi yawma arafa al-haq fa'amana bihi awthaqal iman. Dan keselamatan bagi Salman yang sekarang ini telah mendapatkan al-haq dan beriman dengan al-haq dan berpegang dengan al-haq dengan perpegangan yang sangat kuat erat sekali. Wassalamun alaihi yawma mat wa yawma yub'atsu hayya. Dan keselamatan bagi Salman sampai beliau meninggal dunia dan sampai beliau dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah. Inilah akhir dari kisahnya Salman Al-Farisi. Satu hikmah besar yang kita ambil dari sini adalah kesemangatannya beliau yang tidak pernah pudar, tidak pernah surut, walaupun kendala-kendala sangat besar menghadang beliau. Tentunya kita wahai ikhwan kaum muslimin, para tulabul ilm, para asatidah, kita ini alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah. Maka tentunya kita mengambil ibrah ini sebagai bentuk penyemangat kita dalam menyerukan al-haq dan mengajarkan al-haq, menyebarkan al-haq dan mempelajari al-haq tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.